gimana sih caranya supaya kita bisa menganalisa pasar tidak hanya dengan price action, tetapi kita juga menggabungkan antara fundamental dan juga price action. Ya, kalau itu masih menjadi pertanyaan untuk teman-teman di rumah dan masih bingung menganalisa harga XAU USD ini mau kemana, video ini cocok banget untuk teman-teman pelajari karena sekitar 10 hingga 12 menit ke depan saya akan memberikan cara untuk menganalisa XAU USD dengan price action dan juga fundamental. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya, saya ingin menyampaikan untuk teman-teman yang baru masuk ke channel ini, ya, kalian bisa cek playlist-playlist kita sebelumnya, dan di sana saya berikan bagaimana cara trading dari dasar sampai teman-teman bisa analisa sendiri. Ya, dan saya juga mau ingin menyampaikan bahwa kita juga punya komunitas teman-teman ya di Telegram. Linknya ada di deskripsi dan untuk teman-teman yang mau akses langsung aja klik link yang ada di deskripsi tersebut. Oke, dan kita juga sertakan rekomendasi broker untuk teman-teman ya bisa trading di pasar dengan spread yang rendah ya dan withdrawal yang lancar. Oke, sudah siap teman-teman ya. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara analisa XAU USD atau emas dengan price action dan juga fundamental. Kita mulai dulu teman-teman dari pembahasannya yaitu price action dulu. Ya mungkin sebagian teman-teman sudah mengerti. Market itu kan dibagi menjadi dua arah, ya kan? Yang pertama itu adalah arah yang bullish seperti ini, terus yang kedua itu ada arah yang bearish seperti ini. Ya, jadi bagaimana cara kita ya menganalisa pasar ya dengan akurasi yang lebih kuat, tidak hanya dari segi price action seperti swing high, tapi kita gabungkan juga dengan fundamental, teman-teman. Ya, kalau untuk price action mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, kalau marketnya sedang naik seperti ini dan dia buat swing high yang lebih tinggi dan swing low-nya juga tidak lebih rendah, teman-teman, maka marketnya sedang bullish. Begitu juga kalau dia buat swing low lebih rendah dengan swing high yang belum ditembus, berarti marketnya sedang bearish. Ya, bullish atau bearishnya market ini ada data di belakangnya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tanya data untuk ya, XAU USD bullish ini apa aja? Ya, di sini saya jelaskan. Data untuk XAU USD bullish itu yang pertama lemahnya ekonomi Amerika, ya. Terus yang kedua geopolitik, ya. Dan yang ketiga ancaman ya ekonomi global. Jadi tiga hal ini selalu menjadi bensin teman-teman untuk XAU USD bullish. Ya, jadi kalau teman-teman lihat XAU USD mengalami kenaikan, ya besar kemungkinannya ada di tiga hal ini, teman-teman. Ya, lemahnya ekonomi AS itu seperti apa? Lemahnya ekonomi AS itu seperti pengangguran yang tinggi, teman-teman, ya, dan juga nilai dari US dollar itu melemah. Terus yang kedua geopolitik, perang ya, perang dagang ataupun perang fisik antar negara teman-teman, itu bisa memberikan bullish momentum ke XAU USD ya. Dan yang terakhir ancaman ekonomi global seperti resesi dan lain-lain teman-teman. Tiga hal ini ya ini adalah ya bensin untuk bullish momentum ya. Jadi, kenaikan yang kita lihat teman-teman di sini ya di chart XAU USD ini kenaikan karena faktor yang nomor ini teman-teman ya. Yang nomor 2 yaitu geopolitik ya dan juga nomor satu juga ada lemahnya ekonomi AS ya, data ekonomi Amerika. Tetapi lebih fokusnya itu ke geopolitik. Makanya harga emas naik teman-teman ya. Ketika harga emas naik, apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika harga emas naik teman-teman, teman-teman tinggal ya menyelaraskan dengan price action. Kalau marketnya lagi tinggi seperti ini, maka teman-teman jangan buy dulu ya. Teman-teman wajib tunggu harganya turun ya membentuk swing low, maka teman-teman akan entry buy. Ya, ini adalah analisa paling sederhana menggabungkan antara price action dan juga fundamental, teman-teman. Ya, dan biasanya ya kenaikan yang terjadi ini biasanya di follow up dengan berita, teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, ya langsung aja kita lihat di Google, teman-teman ya. Itu sekitar tanggal 2 ya, tanggal 6 Januari ya sampai tanggal 5 Januari itu ada penangkapan Presiden Venezuela ya yang dilakukan oleh Donald Trump dan juga Amerika, teman-teman. Hal ini membuat geopolitik ya di Amerika dan dunia, teman-teman, itu memanas. Yang artinya ketika geopolitik terjadi, teman-teman, teman-teman sudah bisa entry buy. Ya, entry buy-nya di mana? Teman-teman lihat di sini. Ya, ini adalah chart XAU USD di tanggal 3 ya dan juga sampai tanggal 6 teman-teman. Ya berarti kita gariskan dulu di sini ya. Jadi
tugas teman-teman ya itu memberikan ya tanda ketika marketnya itu bereaksi. Jadi pas Presiden Venezuela itu ditangkap teman-teman sekitar hari Minggu kalau nggak hari Sabtu teman-teman, ya open market dari XAU USD itu langsung gap kayak gini ya. Harga marketnya itu langsung gap. Para trader retail yang hanya trading dengan price action, mereka itu berharap harga dari XAU itu turun dulu ke bawah buat pola double bottom baru harga naik ke atas. Ternyata market tidak sebaik itu teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang menonton video ini juga pernah mengalami hal seperti ini ketika kalian trading hanya dengan price action saja. Di sini kan jelas banget area resistance. Kalian bakal sell di sini ya, harap ya harga turun menutup gapnya baru kalian mau entry buy kayak gini lah contohnya. Atau misal kalian nggak tahu ternyata di sini ada berita mengenai penangkapan Presiden Venezuela ya, Nicolas Maduro. Kalian malah entry sell ya di sini. Ujung-ujungnya apa? Marketnya naik teman-teman. Ya, ketika marketnya naik, turun dikit keluar bearish engulfing, kalian sell lagi, marketnya naik lagi teman-teman. Seperti itu sampai ya di hari esoknya. Nah, ini adalah contoh ketika kalian trading, kalian tidak cek berita yang ada di pasar teman-teman yang ada di seluruh dunia. Cara ceknya gimana? Cara ceknya kalian bisa cek di CNN, ya kalian bisa cek juga di Reuters ataupun Bloomberg banyak ya source berita di luar sana. Tapi kalau kalian mau dapat berita yang lebih akurat ya dan kalian pengen dapat informasi yang lebih cepat, kalian pasti masuk ke komunitas kita ya. Linknya itu ada di deskripsi. Kalian bisa klik langsung di sana. Ya, jadi banyak banget trader kemarin itu yang mengalami margin call ketika marketnya gap up dan ya ketika gap up terjadi ada momentum ya, ada chance atau kesempatan untuk market nutup gapnya lagi ya sekitar 60 sampai ya 70% dari 100 kali kejadian di gap ini teman-teman. Ya, tetapi ada kesempatan 30 sampai 40% gapnya itu nggak ditutup. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya market naik. Para trader retail yang berharap gap ini ditutup sampai detik ini teman-teman, ya. Gap dari XAU-nya itu belum ditutup teman-teman. Jadi ini ada di bawah sini. Dia sempat turun kemarin tapi turunnya tidak terlalu jauh teman-teman ya. Jauh sih hitungannya ya, sekitar 10.000 pips tetapi tidak menutup gap yang di sini. Ya, mereka terus sell berharap gap ini ditutup. Keluar lagi ya. Gap di sini, teman-teman. Nih, ada gap nih di hari Senin juga. Ya, gapnya ini karena apa? Karena ya rencana Amerika untuk mengambil alih Greenland, teman-teman. Ya, jadi geopolitik makin memanas. Ya, ketika geopolitik makin memanas, marketnya terbang. Ya, ketika terbang seperti ini, ya para trader retail coba lagi sell di sini. Ya, harga sudah bentuk base, coba lagi sell di sini. Ternyata apa? Market naik, nggak turun-turun, teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau trading ya menggunakan price action dan juga fundamental, teman-teman wajib melihat data dan juga pola harga yang tercipta. Kalau misalnya market sudah jelas seperti ini guys ya, dia break dari area resistance-nya, maka kalian manfaatkan untuk pullback-nya aja ya. Berarti marketnya sudah dapat informasi bahwa Presiden Venezuela ditangkap teman-teman ya oleh Amerika. Geopolitik naik. Ketika harganya naik, jangan kalian sell di sini kecuali kalian siap dengan resikonya. Yang kalian lakukan adalah tunggu dia pullback ke area support baru harganya naik lagi ke atas. Sama juga kayak di sini ketika ya Greenland ingin di take over sama Amerika, harga breakout ya, terus di sini juga ada resistance. Kalian jangan coba-coba sell di area resistance ini, teman-teman, ya. Kalian wajib tunggu konfirmasi. Ya, konfirmasinya kalau kalian mau sell itu harus breakout di bawah dari area supportnya. Ternyata harga tidak breakout di bawah dari area supportnya. Yang ada market naik terus dan harga close di atas. Ketika harga close di atas, kalian tinggal ya continuation untuk buy. Ya, ketika harga turun seperti ini, kalian tahu geopolitik masih tinggi, ya, kalian tunggu harga close di atas dari area supportnya dan kalian beli entry buy. Kayak gitu, teman-teman. Ya, dan saya mau ingatkan untuk kalian yang trading menggunakan price action dan juga fundamental, kalian wajib banget ya melihat market dari segala sisi. Dan untuk ya market movement ya atau biasa disebut sebagai market flow atau biasa disebut sebagai market structure, ya kalian itu bisa gunakan H1. Ya, H1 ini bagus banget untuk kalian mencari area support ataupun kalian melihat pergerakan market secara intraday, teman-teman. Ya, di sini juga terjadi ya breakout, ya di sini juga terjadi breakout teman-teman karena FOMC ya dan juga ekspektasi mengenai data ekonomi Amerika. Dan ketika harga mengalami penurunan ini, teman-teman, ya ini adalah bentuk dari deeskalasi. Ya, deeskalasi dari tarif yang diterapkan oleh Donald Trump kepada Uni Eropa. Ya, jadi tidak belum diberlakukan bahasa yang seperti itu. Belum diberlakukan tarif ya yang diancam ke Uni Eropa dan Denmark karena
Greenland kan mau di take over ya bahasanya. Greenland mau di take over, terus Amerika ancam pakai tarif, mereka nggak gentar, terus Amerika bilang, ya udah deh kayaknya tarifnya kita tunda dulu. Ya, ketika terjadi deeskalasi, marketnya langsung turun teman-teman. Ya, market langsung turun. Di sini ya geopolitiknya bangkit lagi. Sebenarnya market ini dia bergerak ada maksudnya teman-teman, ada datanya. Ya, kalau kalian bingung lihat datanya di mana, kalian lihat di CNN, di Reuters ataupun di Bloomberg. Tapi kalau kalian mau dapat data ataupun informasi yang lebih cepat, saran saya kalian masuk ke komunitas. Ya, linknya ada di deskripsi. Karena apa? Karena ya yang penting sebenarnya itu bukan hanya sinyal trading, guys. Yang terpenting itu adalah akses ke informasinya. Ya, bagaimana kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat supaya bisa membantu kalian trading di pasar. Kayak gitu. Ya ketika market naik, kita kasih tahu kenapa market mengalami kenaikan. Ketika market turun, ya kita juga kasih tahu kenapa market mengalami penurunan, teman-teman. Ya, cukup jelas. Itu adalah cara paling simpel menggabungkan antara fundamental dan juga price action untuk menentukan bias market. Oke, jadi untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih ya dan kalian boleh like, komen ya dan juga subscribe kalau kalian merasa channel ini bermanfaat dan berikan kalian edukasi serta insight untuk trading. Dan untuk kalian juga yang masih mencari komunitas, ya kita ada komunitas, linknya ada di deskripsi dan juga rekomendasi broker kita sertakan di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.